Bapak Ibu sekalian, hal yang paling terakhir nanti yang akan kita lakukan ya adalah mengubah semua data kita yang ada di e-portfolio atau e-file insinyuran ini menjadi sebuah dokumen fisik file. Nah, untuk itu kita akan lihat caranya. Saya login dulu di salah satu user peserta ya. Untuk itu saya bisa ke menu preview summaries ya. Nah, di preview summaries ini sebenarnya sudah kelihatan bentuk file kita ya, bentuk file kita yang kita sudah isi lengkap dengan unit-unit kompetensi yang kita telah pilih ya. Jadi semuanya ada di sini ya. Kemudian nanti ketika kita merasa bahwa file kita selesai dan setelah mendapat persetujuan dari pembimbing masing-masing, kita dapat mengubah file kita ini menjadi file elektronik ini menjadi dokumen file yang siap dicetak untuk selanjutnya diserahkan ke PI cabang masing-masing, kemudian mendapatkan pengantar dan dikirim ke PI pusat untuk kemudian selanjutnya disebar ke BK ya, bidang kejuaraan masing-masing untuk memeriksanya. Sebelum itu saya perlihatkan ada dua fitur di sini, ada tiga sebenarnya. Saya sudah jelaskan fitur tentang prediksi IPK, tapi di sini ada download file dalam bentuk PDF file. Ini gunanya adalah ketika kita ingin berasistensi ya, berkomunikasi dengan pembimbing kita, misalnya masih merasa perlu asistensi, silahkan download dalam bentuk PDF ya, filenya dalam bentuk PDF, kemudian dikirimkan ke pembimbing masing-masing untuk dilihat, diperiksa, untuk mendapatkan komentar apakah masih ada yang kurang atau bagaimana. Nah, untuk ketika kita ingin mempersiapkan file kita secara fisik, maka kita melakukan download dalam bentuk file Word ya, seperti ini ya. Kemudian kita tunggu sebentar ya, otomatis dia akan menyiapkan file kita ya, seperti ini ya. Kita sudah mendapatkan seperti ini. Tapi Bapak Ibu, file itu disiapkan dalam format yang landscape. Oleh itu pertama kita perlu beberapa adjustment, beberapa perbaikan ya. Misalnya di sini saya pilih kertas misalnya A4, kemudian dalam bentuk landscape, kemudian saya oke ya, maka saya oke kembali ya. Maka saya sudah dapat vibes saya secara landscape ya. Kenapa dia terpotong? Karena foto ini biasanya terlalu besar ya, sehingga saya biasanya kita minta perkecil ya, sekitar ukuran 3x4 ya, seperti ini misalnya ya. Anda bisa menyiapkan foto yang lebih baik misalnya. Setelah itu kita sudah dapat file kita sebenarnya ya. Bapak Ibu lihat di sini sudah lengkap dengan bakuannya ya, sudah lengkap dengan headernya, kemudian sudah lengkap dengan kolom yang akan diisi oleh majelis penilai ya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diperbaiki ya, perlu diedit. Pertama, di data pribadi ya, Bapak Ibu biasanya harus menghilangkan beberapa titik koma di depannya kalau tidak ada gelar di depan. Tapi kalau Bapak Ibu nanti karena file ini dikirim setelah Bapak Ibu judicial, maka sudah berhak menggunakan gelar insinyur misalnya ya. Kemudian ST, kemudian ini nomor KTA di sini masih terisi dengan nomor KTP, sehingga ini harus diganti dengan nomor KTA Bapak Ibu. Kemudian bidang kejuruan juga masih terisi apakah Bapak Ibu dosen atau profesional, sehingga ini juga harus diganti misalnya dengan BK-nya, misalnya BK sipil misalnya. Kemudian ada beberapa hal yang perlu diisi ya, di kota mana Anda tinggal, kode posnya berapa, kemudian untuk tempat kerja juga demikian. Kemudian sebisa mungkin ini juga diedit yang karena garis ini default yang diberikan abu-abu, Bapak Ibu bisa mengubahnya misalnya
dengan memberikan garis yang lebih tebal, misalnya seperti ini. Kemudian untuk setiap perpindahan menu sebenarnya, ya, Bapak Ibu bisa membuat baris baru misalnya, atau pakai insert break, ya, sehingga walaupun ini bertambah dia juga akan tetap menjadi baris baru. Nah, di sini juga kita berikan ini, ya, seperti ini supaya lebih tebal. Kemudian kita perbaiki. Bapak Ibu tentu sudah selesai, nantinya sudah selesai dengan pendidikan profesi insinyurnya, tapi di sini belum ada kolomnya. Maka Bapak Ibu bisa memberikan nanti di sini, ya, ininya disesuaikan, ya, ini bisa disesuaikan. Kemudian Bapak Ibu tambah di sini nanti satu kolom ke bawah. Layout, kemudian tambah satu kolom ke samping. Kemudian di sini pendidikan profesi. Kemudian Bapak Ibu bisa isi di sini Unhas, Nodin, ya, Fakultas Teknik. Kemudian jurusannya tidak ada, ya. Kemudian ini, kemudian gelar adalah insinyur, ya. Kemudian ini judul tidak ada, kemudian juga tidak ada, dan ini tidak ada juga. IPK-nya 2000, katakanlah 2020 misalnya, IPK-nya ada, ya, nanti misalnya 3,75 misalnya, ya, ini tidak ada. Nah, ini masih bisa diatur sebenarnya. Kemudian ini dibuat sehingga dia menjadi tampilannya menjadi lebih baik sedikit, ya, seperti ini. Nah, kemudian ini juga kita berikan pemisah, ya, ini kita berikan pemisah. Nah, ada yang saya lupa, ini ada yang menunjukkan bakuan kompetensi apa yang kita bisa pilih. Itu kita bisa berikan, kita bisa dorong, ya, kita berikan tapping dulu di sini, kemudian kita dorong ke sisi kanan seperti ini semuanya, ya. Ini tadi kita sudah ini juga kita tapping, kemudian dorong nanti di sisi sebelah kanan, ya. Nah, ini kita bisa seluruh ini nanti bisa diubah, ya, diubah menjadi lebih, bisa diubah menjadi lebih kentara garis-garisnya, ya, seperti ini, ya. Dan ini dilakukan untuk semua bagian nanti yang ada di file kita, ya. Misalnya ini dipisah kembali. Nah, hal-hal tersebut masih tetap harus dilakukan secara manual, sehingga nantinya kita setelah ini selesai kita perbaiki, ya, tampilannya diperbaiki, maka akan dapat dicetak, kemudian digabung dengan dokumen-dokumen penunjang, ya, lampiran-lampiran penunjang lainnya seperti ijazah, kemudian sertifikat-sertifikat keahlian, sertifikat workshop dan lain-lain, kemudian bukti-bukti pekerjaan kalau ingin dilampirkan semua, silakan. Itu digabung, kemudian dijilid, ya, kemudian dijilid dan dikirim ke PI pusat. Hal lain yang perlu dirapikan di file kita secara fisik adalah di bagian organisasi profesi. Kalau Bapak Ibu perhatikan, di aktivitas dan jabatan dalam organisasi di kolom ini, semuanya masih mengikut seluruh kata-kata yang ada di rubrik yang ada di sistem. Oleh karena itu, beberapa penyesuaian harus kita lakukan, ada yang kita harus hapus. Misalnya, untuk riwayat ini, keluarga mahasiswa teknik sipil di PNUP misalnya, pengurus harian, maka di sini bukan ketua panitia, ini tidak menjadi tidak relevan, ya. Ini kita jadi pengurus, kemudian ini yang lain yang tidak relevan kita hapus, ya, seperti ini misalnya, ya, pengurus organisasi, ya,
atau kita dapat kalau sudah ditulis seperti ini, maka ini juga bisa langsung hilang ya. Jadi kemudian kita lihat saja kalau ini masih klaim yang sama di tahun yang berbeda ya. Jadi ini kita bisa copy saja di sini. Kemudian ini yang berbeda, UKM Seni dan Olahraga. Di sini adalah unit kegiatan mahasiswa, pasti bukan ketua panitia, pasti bukan kepala bagian dan manajer unit. Maka kita ini bisa hapus di sini. Ini kita sesuaikan dengan yang sesuai pengurus organisasi ya, seperti ini ya. Kemudian ini juga sipil Kaula Alam. Di sini juga biro khusus kemahasiswaan pasti adalah pengurus, maka ini juga kita hapus. Jadi semuanya khusus untuk bagian ya, masih ada beberapa klaim ke bawah, silakan dirapikan nanti ya, agar klaim kita menjadi lebih baik, terutama pada bagian organisasi profesi.